drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan paragraf atau alinea dalam teks dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Marianuska Setiabudi, Gladys Vestiskia, Tantinor Oktaviani, Wati Atika, dan Arni Kristiani Mal. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian paragraf. Satuan bahasa yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat adalah paragraf atau alinea. Dalam definisinya, paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Dalam rangkaian kalimat itu, tidak satupun kalimat yang bertentangan dengan kalimat gagasan utama dan kalimat-kalimat gagasan bawahan. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut kalimat topik, dan kalimat yang bergagasan bawahan adalah kalimat penjelas. Sebuah paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat dalam penulis karangan ilmiah. Berikut terdapat beberapa pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama, Lamuddin Finosa mengemukakan bahwa alinea atau paragraf ialah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Kemudian menurut Sabati dan kawan-kawan, alinea atau paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dan yang ketiga dari Goris Keraf yang mengemukakan bahwa alinea tidak lain dari satu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau luas dari kalimat. Alinea merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alinea atau paragraf ialah bagian dari wacana, teks atau karangan yang di dalamnya tersusun dari beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain sehingga menjadi kesatuan utuh yang membentuk satu gagasan utama. Selanjutnya, fungsi paragraf. Yang pertama, fungsi paragraf bagi penulis. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Kemudian, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Kemudian, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pikiran penulis. Kemudian yang keempat, penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Dan yang terakhir, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi, diantaranya bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Selanjutnya yang kedua, fungsi paragraf bagi pembaca. Dengan memisahkan atau menegaskan pengertian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Selanjutnya yang ketiga, persyaratan paragraf yang baik dan benar. Paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua, koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelasan gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. Penulis paragraf
tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Selanjutnya, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik dalam paragraf ditempatkan pada, yaitu yang pertama, kalimat topik pada awal paragraf yaitu deduktif. Yang kedua, kalimat topik pada akhir paragraf disebut induktif. Yang ketiga, kalimat topik pada awal dan akhir paragraf disebut deduktif induktif. Yang keempat, kalimat topik pada tengah paragraf disebut ineratif. Yang kelima, kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf disebut deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama. Selanjutnya, dalam penulisan karangan ilmiah, penulis paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang kedua, penulisan pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan, pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Yang ketiga, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam sejajar atau menekuk. Yang keempat, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Yang terakhir, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Unsur-unsur alinea atau paragraf. Dalam pembentukan sebuah paragraf, dibutuhkan unsur-unsur yang membuatnya padu. Unsur-unsur tersebut diantaranya gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok ialah dari sebuah paragraf yang juga merupakan inti dari permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis. Gagasan utama berada dalam kalimat utama. Kalimat utama atau pikiran utama. Kalimat topik ialah kalimat yang memuat gagasan utama. Letak kalimat utama bisa berada di awal paragraf dedukatif, di akhir paragraf indukatif, atau di awal dan di akhir paragraf dedukatif indukatif. Yang pertama, kalimat utama dan gagasan utama. Sebuah tulisan seperti artikel atau esai biasanya membahas ide yang cukup luas, yang biasa disebut topik atau pokok pembicaraan. Topik tersebut biasanya dibahas secara setahap demi setahap, dari subtopik ke subtopik yang lain, hingga pembahasan tentang topik yang harus itu selesai. Ketika membicarakan subtopik itu, biasanya penulis akan membuat serangkaian tulisan yang terdiri dari paragraf-paragraf. Jadi, paragraf adalah satuan ide atau satuan gagasan yang kecil yang apabila dirangkai dengan satuan ide yang lain akan membentuk sebuah karya tulis yang lengkap. Bagian-bagian yang menyusun paragraf itu adalah kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan gagasan penjelas. Yang kedua, kalimat utama dan jenis paragraf. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam satu paragraf. Dengan kata lain, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memperjelas, menguraikan atau berupa rincian tentang kalimat utama. Dengan kata lain, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi gagasan penjelas. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf tersebut paragraf dedukatif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf indukatif. Paragraf kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Paragraf kalimat utamanya berada di awal sampai akhir paragraf sebenarnya tidak mempunyai istilah khusus, namun biasanya kalimat utama akan berada di awal sampai akhir. Paragraf jika paragraf tersebut berupa narasi atau deskripsi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita. Paragraf deskripsi adalah paragraf
paragraf yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah dapat ikut menyaksikan sesuai yang digambarkan itu. Perhatikan contoh paragraf di bawah ini. Drop.